Catur Lembah. Selamat datang di Hotel Grand Fatma untuk mengikuti pelatihan pengelolaan limbah. Saya sangat menambah ilmu karena saya juga di daur ulang itu sudah dari 2004 Pak. Reuse, recycle, semuanya sudah saya lakukan. Cuma betul kata Bapak, keterbatasan kesadaran masyarakat untuk diajak sampah itu apa sih? Sampai saya Pak dijuluki pemulung milenial Pak. Iya, karena saya mengutin sampah kerjaan saya Pak. Tapi dari sampah saya berhasil Pak mengedukasi orang untuk belajar tentang sampah. Misalnya sampah plastik dibuat menjadi bunga, menjadi tas, dirajut menjadi tas, botol ini dijadi pot bunga, itu Pak, kardus dijadikan rak buku, itu sudah saya lakukan. Tapi mungkin dengan adanya ini saya lebih belajar lagi Pak tentang replace ini tadi, karena kan saya baru belajar sampai di recycle. Replace ini baru saya dapat hari ini. Nah, contohnya Pak, seperti tisu itu kan diganti dengan serbet. Itu kan kita ibu-ibu pasti ekonomis ya Pak, mikirnya langsung dibuang. Yang praktis, pakai tisu buang. Kalau serbet kan harus dicuci Pak. Solusi serbet nggak cukup Pak. Apalagi kita ibu-ibu tukang lelaki kan Bu. Itu Pak, terkendalanya masih di replace itu tadi. Kalau menurut saya itu seperti apa Pak? Itu saja. Terima kasih. Langsung aja Mas. Mereka kan tidak terbiasa menggunakan handuk itu besar. Handuknya kecil dan itu sehari bisa berganti-ganti gitu. Nah, sedangkan saya di pengamatan dia itu kan handuknya besar, itu belum tentu seminggu sekali cuci. itu Pak. Ini persoalan kebiasaan. Jadi memang kalau tisu itu memang menjadi barang yang praktis gitu ya, mengalahkan serbet. Gitu. Apalagi serbet itu harus dicuci. Dan tisu harganya murah. Ada sekarang paketan Pak isi 3 berapa? Itu gue tahu ibu. Itu jadi kita tergoda deh Pak. Promosi. Memang kalau bagi bagian ini saran saja. Yang pertama cermati kalau tisu itu pastikan bahwa bukan mereknya apa, tapi dia berasal dari hutan lestari. Itu cara membedakannya seperti apa Pak? Biasanya ada tulisannya itu recycle. Oh, ini gitu. Ada lambang itu Pak ya. Yang hijau. Itu artinya bahan untuk membuat tisu itu bukan berasal dari hutan berasal dari merusak hutan. Gitu kan. Sama, saya pernah memfasilitasi perajin rotan di Eheng, Kabupaten Barat itu. Itu rupanya begitu rotan di Eheng itu dia mendapatkan sertifikat hutan lestari, itu bisa tembus ke Prancis. Harganya memang mahal, tapi kalau itu tidak disertifikasi, artinya dia diasumsikan oleh luar negeri itu bukan berasal dari hutan lestari, artinya merusak hutan. Terus kemudian yang untuk kegiatan yang besar, yang besar seperti apa yang saya pikir budaya serbet yang bersih. Gitu. Sekarang kan membersihkan serbet kan tidak cuma cucian, tinggal 2 hari sekali, tinggal masukkan mesin cuci, ditungguin dia sudah kering sendiri. Apalagi yang lubangnya 1 itu. Aduh, kami pakai tabung atas gimana Pak? Tabung atas 2 ya? Iya. Tabung atas bersama. Artinya tugas untuk mencuci itu sekarang kan lebih mudah gitu kan. Jadi kepada begini tadi biasakan untuk tidak sembarangan untuk memilih tisu ya. Tisu pastikan itu berasal dari hutan lestari. Ini teman-teman BWF konsen sekali begitu. Kemudian yang kedua terkait sama yang reuse recycle tadi, ketemukan model bisnisnya. Sudah Pak, ya. Sampai sekarang masih jalan. Ketemukan model bisnisnya, apalagi kalau kemudian bisa pemasarannya itu bisa lewat e-marketing atau menggunakan ekosistem digital. Itu artinya teman-teman ini sudah siap untuk menjual gagasan. Ya, seperti kalau bahan bakunya memang dari plastik,
Tapi yang unik itu kan modelnya. Iya. Ya, model yang unik, kemudian juga fungsinya juga yang unik. Apalagi kemudian di endorse, kan? Di endorse katakanlah oleh dipakai Pak Bupati atau Ibu Bupati, kemudian munculkan di iklan. Nah, ini sudah menjadi ini sama sebagai model bisnisnya tadi. Supaya apa? Supaya yang ditekuni oleh Ibu Gini tadi ini bisa juga membawa berkah bagi yang lain, meskipun derajatnya, levelnya itu pengikut gitu ya. Bukan apa namanya membawa ide, Tapi kan apa namanya ini bisa kita tidak perlu pelit-pelit gitu ya. Toh barokah apa rezeki pasti akan datang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, biasakan untuk menghargai profesi. Pemulung oke. Ya, pemulung oke, tapi pemulung itu kan ketika dia lepas dari pekerjaannya kan tidak identik dengan copang camping. Iya, betul. Ya. Kalau perlu pemulung itu punya seragam, ya, punya kekhasan gitu, memang itu memang baju kerjanya. Ini cara yang saya sebut sebagai menghargai profesi. Kalau bukan kita sendiri yang menghargai profesi, siapa lagi? Betul. Itu ya. Saya kira itu ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir, Pak. Oke, cukup sudah. Tujuan kalau mangkoknya untuk orang sebenarnya hewan. Bilang hewan. Bukan magotnya untuk makan ayamnya di sini yang makan. Selamat siang, selamat sejahtera. Langsung saja mungkin izinkan saya kenalkan dulu. Nama Rahman Nur Hakim, asal Tasikmalaya, tinggalnya Bubuan di Tanah Panaran. Dipanggil biasa Nana. Jadi ada yang kira saya orang Banjar. Banjar Patroman, adanya di Tasikmalaya aja. Banjar Negara di Jawa Tengah. Nah, untuk keseharian saya pribadi adalah pengelola keaslian di Kalimantan Timur ternyata. Jadi kalau satu bidang kan cuma nyelam, sate itu sudah mungkin di Pasir, di Tenggarong juga ada. Tapi secara umum khusus aksiri, nah ini alhamdulillah se-Kalimantan Timur. Dan keaslian dan semua itu sebenarnya merujuk kepada sisa atau limbah. Ya mungkin sepintas lalu jeruk lemon atau jeruk seperti itu daunnya kan dibuang, nah kita olah jadi minyak aksir. Ternyata manfaatnya juga banyak, harga jualnya juga banyak, tinggi. Nah itu sedikit tentang keaslian yang ada kaitannya dengan program-program tentang lingkungan. Terus untuk melihat dari potensi kira-kira di tempat ibu banyak potensi apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa dikelola dari limbah sayur, limbah pasar, batok kelapa seperti itu, atau mungkin jelantah, banyak tukang gorengan tapi banyak jelantah seperti itu kan. Ya mungkin itu bisa kita pelajari nanti sama-sama, kita sharing nanti kira-kira apa yang mau dipertanyakan kita bahas bersama. Ya sedikit sebelum kita praktek, saya ingin menyampaikan beberapa kiat-kiat yang memang itu perlu, nggak tiba-tiba mesin dibunyiin gitu kan, nggak tiba-tiba bikin ini dan bikin itu, nggak tahu nanti seperti apa prosesnya. Nah kita mulai nanti dari sedikit pemaparan. Ya.
Apa mama saya? Pak, Bapak umurnya berapa, Pak? Bapak mana? Yang jelas kalau untuk ikut perlombaan nggak bisa deh. Bapak itu Bapak. Ya, untuk ikut perlombaan sudah nggak bisa. Langsung diturun aja sampai ke habis dulu, biar cepat selesai. Oh iya. Pulang ya. Terus, biar cepat pulang. Iya betul. Terus, Ya, sip. terus, Terus kami nonton lewat-lewat aja. ya, terus sampai habis. Maksudnya dari pantusnya kan? Dari dalam. Tapi ada yang ini tanya aja kalau orang ini tapi ayahnya misalnya enggak bisa balik. Nah ini sebelum kita melakukan sesuatu kita harus paham pasarnya. Bilangnya apa ini kan seperti itu ya. Jangan tiba-tiba kita bikin pasarnya bagaimana. Ya. Nah program-program ini mungkin untuk pribadi itu sulit. Kita bikin, kita ngolah memang terlalu sulit. Jadi harapannya seperti Bimtek ini bisa diaplikasikan untuk mungkin kelompok tani. Kenapa? Karena pasarnya ada di situ sendiri. Mungkin ibu-ibu KWT punya ayam ada berapa ekor, tapi pemiliknya nih ada beberapa orang. Kan nggak mungkin semua ayam, atau nggak mungkin semua kambing, atau mungkin kan nggak sama lah seperti itu. Yang satu nanti bikin pakannya, saya ternaknya. Secara otomatis saya membutuhkan, karena pasar itu ada nilai kebutuhan. Gitu. Jadi pasarnya kita tidak perlu mencari, tapi kita membangun pasarnya. Jadi sangat cocok seperti hal ini untuk KWT terutama dan kelompok tani karena persoalan tentang limbah ini tidak jauh dari pertanian. Nah, seperti itu. Jadi pasarnya tidak usah dicari tapi dibangun. Satu satu orang yang ngelola saling mendukung, pasarnya juga nanti saya beli. Kenapa? Karena saya nanti hasilkan ayamnya dimakan lagi kembali lagi. Seperti itu. Karena selama ini kan Ya, langsung dikembali di awal lagi. Sampai di awal. Ya. Ini memang suatu fakta yang nyata. Setelah kita juga melihat pemaparan Pak Imam dan dari Samarinda ke sini juga oleh seperti itu di gunung sampah bang. Tapi tidak menutup mungkin di rumah saya juga tetangga itu memang seperti itu, namanya limbah sayur juga asal buang dan botol-botol juga asal buang. Seperti itu memang suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Memang sangat sulit menyadarkan teman-teman kita, tetangga kita untuk tentang sampah itu. Ya, nanti dulu. Nah, untuk dampak negatif itu sudah jelas memiliki dampak negatif. Jangankan seperti yang organik yang sebentar ada lalat, ada biang virus dan penyakit. Plastik juga sebenarnya memiliki dampak negatif. Botol aqua. Nah, kita buang botol aqua ini di gang. Ini akan mengundang. Kenapa ada nyamuk? Kenapa ada lalat? Karena di situ ada makanan. Sama juga dengan botol kita buang. Ya mohon maaf, tiba-tiba ada pemulung asup itu cuma mengambil botol. Ketika ada kesempatan, ada panci, bagus diinjak, masukkan karung. Lebih daripada itu, ada masjid yang longgar, ada kotak amalnya masuk. Asal-asalnya dari botol. Itu salah satu dampak negatif dari membuang sampah yang tanpa kita sadari. Seperti itu. Kalau untuk organik jelas dari aroma, dari bakteri, terus dari pemandangan juga ya seperti itu. Sampah istilahnya berhamburan di tempat kami memang seperti itu juga ada. Cuma tetap kita berupaya untuk mengambil limbah dan kita coba olah
Mungkin dari plastik kita coba mempelajari untuk membuat batako lah seperti itu, kita campur, kita olah, nah seperti itu kan. Dari batako ini enggak terlalu besar batako, mungkin bikin pot lah atau bikin asbak yang kecil, nah, kita gosok, kita pilok, jadi harga jual ini seperti itu. Yang mungkin kalau itu mungkin dekatnya dengan destinasi wisata, kita bisa jual ke sana. Tapi kalau untuk organik ini pasarnya sudah dekat ke diri kita sendiri, karena kita memerlukan dari KWT juga memerlukan, dari kota daerah juga memerlukan. Jadi pasarnya tidak jauh. Yang penting kita mau ngubah sedikit, mau mengelola sedikit, jadi berproduktif. Terus kalau kita berpikir tentang pasar, tujuannya apa? Kalau kita tentang maggot, secara otomatis hitung-hitungannya harus detail. Tetapi kalau kita bicara tentang lingkungan, intinya saya mau menghancurkan sampah. Secara otomatis maggot itu datang, jadi nilainya bonus, bukan acuan target. Tapi kalau kita berpikir tentang usaha maggot, ini akan jadi tuntutan ketika tidak berhasil. Jadi dibalik arahnya, jangan bikin usaha maggot, tetapi kita menghancurkan sampah, melemburkan sampah, yang nantinya dengan sendirinya kita dapatkan lindi, pupuk cair, dapat juga maggot. Itu menjadi nilai bonus setelah kita melakukan aktivitas pembersihan sampah seperti itu. Nah, sebelum melakukan, kita ada pilah-pilah, kita harus bisa kenali ada limbah padat, limbah cair, terus limbah yang mengandung gas, limbah organik, anorganik dan sebagainya, termasuk kaca. Untuk saat ini secara pribadi kita masih mempelajari untuk menghancurkan kaca. Mau jadi apa nih kaca ini? Dibuang orang yang diinjak, dan dibuang saya juga kadang injak. Kalau untuk metal besi-besi udah gampang tuh, banyak karungin udah jual jadi duit sudah itu. Plastik juga kurang lebih seperti itu. Terus yang ada limbah gas itu membakar, itu ada beberapa kejadian. Tahu ada korek gas meledak. Tiba-tiba ada kaleng thinner terbakar meledak sampai orangnya wafat. Jadi kita harus pandai memilah yang mana sampah yang bisa kita kelola. Nah, untuk pembuatan POC juga kita pilah. Jadi ada namanya dari hewani atau nabati, kita pilah. Jangan dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu, nanti bakteri yang ada atau mikroba dari hewani ini berbeda dengan mikroba yang datangnya dari nabati. Nanti takutnya tempur. Nah, tempur, pekerjaan kita akan sia-sia karena saling mengalahkan mikrobanya di dalam. Yang bukannya dapat nilai yang bagus, yang dikhawatirkan datangnya fusarium, karena bakteri yang timbul itu bakteri yang jahat seperti itu, karena itu sifatnya mikroba. Next lagi. Nah, untuk susunannya kurang lebih seperti ini. Jadi setelah limbah organik nabati dari sayur mayur, sisa hasil buah, kita bisa olah enzim atau POC. Lalu ada namanya ampas organiknya. Nah, dari ampas organik ini ada yang secara alami terus tumbuh maggot, terus jadi lalat. Ada juga yang kita memang sengaja kita budidaya, kita kurung, atau kita dari limbahnya kita ambil, kita bikinkan kandang, taburi bibit maggot. Insya Allah ibu-ibu kalau nanti tidak jadi, kita kasih untuk pembibitan maggot. Bahkan maggotnya bisa. Maggot itu larva dari lalat BSF. Ya, lalat BSF itu bukan lalat kotor, Bu. Jadi dia tidak mau menjadi kotoran. Ya. Terus di limbah pun dia tidak mau di limbah hewani, dia maunya dari sayur, dari kulit buah ya. Nah, ibu ini sudah pandai. Betul. Nah, untuk makanannya itu nanti kita olah dari sayur yang kita olah. Sebelum kita olah untuk maggot, kita filter dulu tuh, ambil lindinya itu untuk pupuk. Kita bikin POC dulu. Setelah itu ampasnya kita oper lah ke maggot, ya kan? Nah,
Jadi kita tidak bukan untuk mengelola sampah, bukan ke magotnya, tetapi dari situ dalam perjalanan ada magot, ada lindi, ada POC, itu nilai bonus. Kalau saya itu Pak, potongan ayam. Potongan ayam. Magot, jadi magot dimakan ayam pupuk. Ya, berputar itu seperti itu siklusnya, betul. Nice. Nah, itu nanti di makot di balik. Nah, ini yang tadi istilahnya kita membuat proses pembuatan ini apa cairan lindi ini memang hampir semirip dengan POC Bu, tapi beda. Ya kan, kalau POC kita proses fermentasi, kita ada pakai aktivator, ada ragi, ada bisa menggunakan gula merah, apapun itu. Nah, tetapi lindi yang kita olah itu tanpa proses apapun, tanpa ada percampuran apapun. Kita tumpuk sampah dalam satu tempat, ditutup rapat untuk menjaga kelembaban. Dengan sendirinya bakteri dari satu tanaman ini murni tanpa ada bantuan apapun. Jadi tanpa dibantu dengan obat kimia atau fermentasi yang lain, tidak ada percepatan, biarkan saja seperti itu. Jadi mungkin untuk kapasitas yang besar juga konsepnya sama. Nah, ini nanti untuk alat. Nah, ibu-ibu bisa bikin seperti ini. Ini untuk pembuatan susunan lindi. Nah, ini galon bertumpuk ini. Jadi yang di bawah ini hanya kakinya saja tidak terpakai. Tapi kalau nggak ada ini kita harus pakai meja. Jadi ini tidak terpakai. Seperti itu ya. Yang lindinya nanti dia menumpuk ke sini. Nah, jadi sampahnya yang ini di dalamnya ini dibor. Nah, ini pakai ember pun bisa. Ya, pakai ember atau pakai drum itu bisa. Nah, bagusnya galon ini alurnya ini melompoknya ini satu arah, dimasukkan klep kenceng dia. Itu kalau pakai ember dia longgar. Lagian kalau beli kan eman-eman ya. Ember kita beli dipotong gitu. Nah, ini saya dapatkan di sampah nih bekas orang kaya. Dia beli udah mau dipakai lagi. Nah, jadi ini alurnya bagus, dimasukkan press tanpa harus diikat-ikat. Ditarik pun ada stang dia. Ya. Nah, praktis. Jadi kalau satu rumah punya seperti ini tidak mengganggu juga. Ya, nanti maksudnya dikumpulkan kepada orang yang punya ayam. Ya, bukan dikasihkan tapi dijual gitu loh maksudnya kan. Ya, secara otomatis jadi nilai gitu. Jadi kita tidak perlu posting, wah aku jual bangkot lah. Kan teman saya juga jauh piara ayam gitu kan, pasti dijual ke temannya gitu. Seperti itu untuk proses bisnisnya, usahanya. Terkadang kita terhalang dengan urusan pasar, kita belum melangkah pasarnya mana, jadi kita nggak melakukan gitu, karena takut nggak laku. Nah, padahal kalau pasar kita bangun, ya secara otomatis kita tambah semangat tuh, karena yang beli bukan orang lain, teman sendiri gitu. Kira-kira bisa Bu ya kalau bikin ini kita ya ngerekayasa gitu ya. Insya Allah. Jadi cuma lubang-lubang kayak bikin saringan. Kalau ember dia cenderung datar. Kalau datar turunnya air itu lambat. Kalau ini di dalamnya itu sudah ada lengkungannya. Ada mangkoknya. Nah, ini kan ada mangkok-mangkoknya. Jadi lubangnya di mangkok ini. Walaupun 2 tetes dia turun, itu pasti gitu. Seperti ini seperti saringan. Iya, ini kan kecil, bikinnya pakai drum yang gede. Ya, gentong. Gitu. Ya. Untuk di rumah. Ayo, bisa kan Ya, gimana Ibu ya? baik.
ini banyak dijual tuh, ini banyak, tapi harganya di atas 5 juta. Gitu. Ya. Berapa bulan gaji? Pasar belum dapat, ya kan, pelanggan belum dapat, kita harus beli alat yang harganya mahal luar biasa. Pasti usaha nggak ke jalan itu pikir. Nah kita bikin, ini kita bikin. Nih, ini cuma dari ember. Cuma pakai ember doang nih. Jadi kita bikin bukan apa? Nah, ya kan? Itu bukannya lah. Ya kan? Nah, kalau kita bikin dudukannya pakai gerinda magnet, ilepnya magnet, ya nanti perbaikannya juga kalau ada trouble ya ke magnet lagi, jangan di bos, jangan mudah karena ukuran ini kan dari kecil batu. Nah, ini dudukannya. Iya, enggak keren. Iya, pakai sendiri karena kalau Isi, Bu, kita isi. mahal. Jangan mahal-mahal. Benar, Bu, kamera. Kembali lagi ke galon. Nah, Bu, kameranya benar. Iya, galon. Oke Pak, saya nabung aja. Oke, siap. Lebih aneh ini. Nah, ini kita menggunakan namanya ini Ini dimmer. Jadi dimmer itu menjadi bahan menstabilkan. Karena kalau gerinda langsung dipakai, itu bunyinya langsung gitu, masuk lari. Bahkan jangan ancang-ancang dulu, pelan-pelan dulu. Pakai ini. Nah, ini diatur kalau nanti yang dimasukinnya bayam ya pelan. Bobis ya pelan. Kalau yang perlu kencang, kencangin lagi gitu. Tapi kalau gerinda tanpa ini dia langsung lari aja. Gitu. Jadi kita juga bisa terjun sekali. dari gini loh. Jadi ini yang standar yang seringan untuk harganya juga murah. Nah ini kalau menggunakan dinamo biasa ini bisa tapi diberikan beban dia macet karena keluaran di dalamnya itu tanpa karbon dia hanya sepuluh. Jadi ketika ada beban sanyo itu kalau dia macet sudah kayak kipas dia mutar tapi dipegang ini dia bisa langsung macet. Kalau ini udah sifatnya maksa dipegang kuat maksa itu. Jadi ini bagus dari gerinda. Kalau ketahanan saya pikir bisa lama tergantung pemakaian. Kalau hari-hari dipakai ya pertama akan susah adalah karbonnya karena karbon itu sumber energi dari gerinda. Ya dengan karbon tersentuh rotor dia akan mengeluarkan percikan api itu yang lekas haus. Tapi kalau nggak dipakai ya lama nggak habis-habis. Iya, Pak. Simpan aja biar awet. Jadi saya bikin cuma di plototin doang. Ya. Sehari juga rusak itu Mbak. Ya. Begitu jadi marah dengan suami banting.